Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Mas Yono, terima kasih. Ma'rifat asma, ma'rifat af'al, ma'rifat zat. Ya, itu urutannya saya ganti, Pak. Ma'rifat zat, baru ma'rifat asma, baru ma'rifat af'al. Ya, ini masalah urutan saja. Ya boleh, tidak urut boleh, tapi urut juga boleh, lebih baik. Apakah ma'rifat itu, apakah zat itu, apakah asma itu, apakah af'al itu? Nah, di sini ini harus dengan definisi semua. Kalau kita tidak dengan definisi semua, wah, akan kesulitan kita. Ma'rifat adalah pengenalan. Jadi orang yang arif itu orang yang mengenal. Ya, cuma kalau dikaitkan dengan Allah, tentu pengenalan yang sangat-sangat spesifik gitu ya. Misalnya begini, man arafa nafsahu, barang siapa arafa dengan dirinya gitu kan. Jadi arafa itu mengenal, barang siapa mengenal. Ma'rifat kepada Allah berarti pengenalan kepada Allah. Orang yang arif, ini terminologi pada daerah-daerah sufi atau daerah irfan, orang arif itu orang yang dia mengenal terhadap Tuhannya, itu disebut orang arif. Tapi kalau dalam bahasa masyarakat, orang arif kan disebut orang yang bijak gitu ya. Kalau sekedar orang yang bijak, di situ kadang-kadang tidak harus dikaitkan dengan Tuhan gitu. Tapi kalau dalam terminologi irfan atau terminologi tasawuf, arif itu orang yang dia mengenal Tuhannya. Arif, jadi orang arif. Kelompok orang-orang arif disebut sebagai arifin. Nah, jadi kalau ma'rifat itu adalah pengenalan. Orang yang ma'rifat disebut orang yang arif. Arif terhadap apa? Terhadap Tuhan. Tuhan dalam apanya? Nah, nanti ada pembahasan. Tuhan dalam masalah wujudnya, itu disebut zatnya, keberadaannya. Disebut ma'rifatul wujud atau ma'rifatul zat. Ya. Yang terpenting di situ apa? Ma'rifat bahwa wujud Allah, zat Allah itu ada. Itu hal yang terpenting. Itu merupakan pijakan pertama dalam tauhid. Itu merupakan pelajaran awal dari tauhid. Itu merupakan fondasi keberagamaan seseorang, yaitu pengenalan ma'rifah bahwa Tuhan itu ada. Kalau ini sudah dinyatakan Tuhan tidak ada, ya sudah, semuanya tidak berguna pada saat dikaitkan dengan Tuhan, karena dia sudah punya pemahaman, keyakinan, keputusan, kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Ini hal yang paling dasar dalam pelajaran tauhid. Ini harus jelas, ini harus mafhum, ini harus paham, ini harus yakin, ini harus terbukti secara ilmiah, atau lebih jauh lagi secara spiritual. Kalau ini lemah, maka kesananya akan lemah juga. Ya. Pelajaran tauhid adalah prinsip seluruh ilmu kehidupan. Pelajaran tentang ketuhanan yang Maha Esa adalah akar, fondasi, primer, kebutuhan yang paling dasar dari seluruh bangunan yang lain dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam tauhid itu, hal yang paling primer adalah ma'rifah terhadap wujud, ma'rifah terhadap zat, ma'rifah terhadap keberadaan Tuhan, ma'rifah mengenal bahwa Tuhan itu ada. Itu disebut dengan ma'rifatul zat atau ma'rifatul wujud. Nah, nanti setelah
kita paham, yakin, apalagi dengan pandangan spiritual, sehingga kita bisa iman bahwa Tuhan itu ada. Pertanyaan berikutnya adalah adanya itu bagaimana? Bagaimana, kenapa? Jadi kaifiat, waduh, kok kaifiat? Ya, itu bahasa teknis, maaf. Berikutnya adalah makrifah terhadap keesaan Tuhan. Jadi pertama adalah makrifah tentang keberadaan Tuhan, tentang eksistensi Tuhan, tentang makrifat zat, tentang makrifatul wujud. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan wujudnya bagaimana, eksistensinya bagaimana, keberadaannya yang seperti apa. Nah, kemudian dilanjut dengan tauhid yang membahas tentang keesaan keberadaan Tuhan. Tuhan ada, iya, tapi adanya esa, bukan adanya seperti kita yang tidak esa. Kita ini ada tapi kesatuan, daging, darah, jasmani, rohani, dan seterusnya. Itu satu diri yang berbeda unsur. Saya ini satu, tapi di dalam diri saya itu berjuta-juta unsur yang kemudian menyatu dalam kesatuan diri saya yang disebut saya. Ya, jadi saya adalah kesatuan dari unsur-unsur diri saya yang saling berbeda, yang saling melengkapi. Itu kesatuan. Tetapi wujudnya Tuhan, eksistensi Tuhan, zat Tuhan, keberadaan Tuhan itu tidak seperti keberadaan kita. Karena setiap yang berunsur dia pasti terbatas. Setiap yang berunsur butuh penyatu, sehingga butuh kepada yang lain. Maka dia pasti butuh sebab yang lain, maka dia bukan sebab murni. Nah, pembahasannya kemudian terjawab pada pembahasan keesaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adanya esa, adanya satu, bukan kesatuan. Itu banyak satu, saya satu, istri saya satu, anak saya yang paling besar satu, yang ragil satu, ibu saya satu, ayah saya satu tapi banyak, itu pasti kesatuan. Sementara keesaan Tuhan itu satu yang bukan bilangan, satu yang bukan berunsur, satu yang tidak terpisahkan, satu yang tidak bisa dipecah, yaitu satu-satunya satu, tidak ada selain dia. Yang tunggal disebut dengan esa, bukan satu, tapi esa. Ya. Kalau bineka tunggal ika banyak tapi menjadi satu, pakai eka itu satu, tapi yang kesatuan, yang berjumlah. Tetapi kalau esa, ketuhanan yang maha esa itu satu yang tidak berelemen, tidak berunsur, tidak berbagian, tidak terpecah, dan tidak ada selainnya. Jadi beda antara satu dan kesatuan, beda antara eka dengan esa. Bineka tunggal ika, bukan bineka tunggal isa, bukan bineka tunggal esa, tapi bineka tunggal eka. Ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang maha eka. Itu mengandung sebuah kultur sastra yang luar biasa yang membuat Pancasila itu. Ya, sehingga ada istilah bineka tunggal ika dan ada istilah ketuhanan yang maha esa. Tidak bisa dibalik-balik. Bineka tunggal esa, ketuhanan yang maha eka, tidak bisa. Apalagi diganti keuangan yang maha eka. Keuangan yang maha kuasa. Itu kira-kira. Nah, di dalam membahas tentang keesaan Tuhan itu, bagaimana kita bisa memahami makrifah terhadap keesaan Tuhan, itu butuh pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah makrifah terhadap asma, yaitu sifat-sifatnya. Kemudian makrifah terhadap af'al, yaitu action-actionnya, perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan Tuhan, itu disebut af'aliyah ilahiyah. Semua action dari Tuhan, semua kegiatan, semua perbuatan yang dikaitkan dengan Tuhan itu disebut sebagai af'aliyah. Semua sifat-sifat yang terkait dengan Tuhan itu disebut dengan asma atau sifatullah atau asma'ullah. Jadi pembahasan asma dan af'al itu setelah pembahasan zat.
Pada saat zat dinyatakan bahwa dia ada, baru kemudian dipertanyakan, kita pelajari, kita memahami, kita mema'rifahi kesempurnaan Tuhan yang esa. Itu melalui ma'rifah asma dan ma'rifah af'al. Bukan hanya itu, nanti ada ma'rifah-ma'rifah yang lain. Tetapi mohon jangan lupa bahwa semua ma'rifah asma, af'al dan lain-lain itu hanya sebagai jembatan agar kita bisa ma'rifah terhadap zatnya. Sampai nanti ending terakhirnya, jangan lupa ini yang sangat jarang saya temukan pada pelajaran-pelajaran tauhid yang ada di masyarakat, yaitu bahwa ending dari tauhid asma, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, itu endingnya harus diakhiri dengan Allah Maha Suci dari semua itu. Allah Maha Suci dari yang kita sifatkan, Allah Maha Suci dari yang kita kenal, Allah Maha Suci dari apa yang sudah kita pahami. Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu. Endingnya harus dikasih Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kita taruh di situ, maka luar biasa Allahu Akbar itu. Tapi kalau Allahu Akbar kita tempatkan sambil ngambil batu, kita ngantem teman kita, sambil kita demo dengan arogansi menggunakan Allahu Akbar, itu sangat melecehkan kebesaran Allah. Karena Allahu Akbar tidak di situ tempatnya. Allahu Akbar tempatnya ada pada tauhid, bukan ada pada arogansi dan kekerasan dan pemaksaan. Allahu Akbar pada tempat terakhir itu justru menghancurkan kebesaran Allah, justru akhirnya merendahkan kebesaran Allah, justru akan menjadi simbol-simbol yang tidak pada tempatnya. Karena Allahu Akbar adalah ending dari tauhid. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.